Perkenalkan kami dari Peer 23 dengan saya Alia Triswani dengan NIM 12S23038 dan peer saya. Saya Salera Situmorang dengan NIM 12SD 3048. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami yaitu mengenai T0901 sampai T0903 eh, di mana di sini kami akan menjelaskan hasil code yang telah kami lakukan yang menjadi tugas kami pada week ini. Izinkan saya untuk melakukan share screen agar terlihat soal dan juga code yang menjadi tugas kami. Baik, Pak. Eh, untuk ritminya yang menjadi soal pada atau penugasan pada week ini yaitu di mana di sini merupakan lanjutan dari penugasan kami di T08, yaitu pada saat ini telah mempelajari mengenai pointer to function. Di sini di task 1 yaitu printing in detail 0901.c di sini memiliki dua task di mana sebelumnya kan udah ada dua fitur yang menampilkan data mengenai student dan juga dorm atau asrama. Jadi kan fungsi itu kan udah udah memiliki beberapa entitas di dalamnya. Contohnya kalau misalnya dibilang student print all, dia akan ngeprint semua yang menjadi entitas si student. Kalau misalnya dibilang dorm print all, dia akan menampilkan seluruh entitas atau informasi tentang si dorm. Tapi dia nggak berhubungan antara si student dan si dorm. Jadi di sini diminta untuk membuat fitur yang menampilkan kedua entitas tersebut. Jadi entitas si student ditampilkan, entitas si dorm juga udah sekalian menyatakan mana yang relevan gitu. Jadi di penugasan di 0901 yang pertama, yang bagian A, itu printing student data in detail. Di mana di sini apabila dimasukkan student print all detailnya itu akan memberi keluaran yang formatnya itu student ID, kemudian pipe, kemudian student name, kemudian pipe, kemudian year, kemudian pipe, dilanjutkan dengan gender, pipe, dorm name. Jadi keluaran ini akan menampilkan nama asrama di mana si mahasiswa itu ditempatkan, tetapi bila dia belum ada ditempatkan, dia akan bertuliskan unsigned seperti ini. Kemudian untuk printing dorm data in detail, di mana ini menjadi task 1B. Jadi di sini kalau kita menggunakan inputan dorm print all detail, apabila ada data seperti ini, dia akan memberikan keluaran formatnya itu student ID, kemudian pipe, kemudian student name, pipe year, pipe gender, pipe dorm name. Di mana di sini akan mengeluarkan eh, jumlah mahasiswa yang ditempatkan di asrama itu. Jadi berapa kuota dari si asrama itu akan diperlihatkan. Tapi kalau misalnya belum ada satupun mahasiswa di satu asrama, di asrama tersebut, maka tulisannya itu bakal menjadi nol. Jadi untuk penugasan T0901, inputannya itu akan seperti ini yang diminta hingga kita akhiri dengan triple dash. Kemudian untuk outputnya akan menjadi seperti ini. Inilah yang diminta sesuai dengan apabila kita ngeprint data dari si dorm dan juga ngeprint data dari si student. Jadi di sini kan student print all detail dan di sini udah ada juga student print all-nya dan student print all detail seperti yang udah kita minta di tas 1A-nya itu. Kemudian untuk penugasan di tas 2 di mana di sini ada assigning student into dorm. Jadi di sini melanjutkan dari yang sebelumnya. Kalau misalnya di tas 0902 ini itu untuk membuat penempatan asrama.
Jadi misalnya, suatu siswa dia akan ditaruh di asrama mana, tapi di sini, perlu pengkondisian di mana sih, asrama yang tempatnya itu masih, mencukupi seperti itu, masih di bawah kapasitas dan juga eee, sesuai dengan jenis kelaminnya, apakah dia male atau female. Karena male itu untuk pria dan female itu untuk wanita. Jadi nanti, di situ untuk menempatkannya kita menggunakan, assign student, kemudian has, student ID, has, dorm name. Jadi implementasinya ini akan menerima 2 parameter, yaitu parameter si student dan juga parameter dari, asrama yaitu dorm yang menjadi tujuannya. Ini contoh inputannya dan ini output yang diharapkan. Oke, untuk, task 0903 itu adalah moving student into another dorm, di mana di sini lanjutannya dari T0901 dan juga T0902, di mana di sini kan diminta untuk membuat, fitur tambahan untuk, memperlihatkan bahwa aturan pada tas 2 itu sebenarnya tetap berlaku. Jadi kalau di sini implementasinya itu kan, menerima 2 parameter juga sama seperti 0902. Tapi di sini, diperhatikan, kan tadi kan untuk memasukkan di suatu asrama. Jadi kalau misalnya dia udah pernah ditempatkan, maka dia akan, eee asramanya itu harus menyesuaikan biar, dipindahkan, jangan di asrama yang udah ditempatkan itu. Tapi kalau misalnya dia belum pernah di semua asrama, maka yang berjalan itu, dari tas, 0902. Di sinilah sebenarnya, pendekatan untuk pengaplikasian konsep, pointer to function, di mana kalau misalnya, kita mau melihat dia itu belum pernah menduduki asrama semuanya, maka yang berjalan itu, kita bakal melakukan pengalamatan bahwa kita akan menjalankan yang di T0902 seperti itu. Jadi, inilah inputan yang diminta di T0903 dan inilah output yang diinginkan pada, penugasan kali ini. Baik, untuk melanjutkan penugasan ini kami langsung melakukan pengisian lips, yaitu ada dorm C dan juga ada dorm H, di mana, kalau, dorm C itu kan merupakan, tempat eksekusi, sedangkan si dorm H, disitulah pengenalan, apa-apa aja yang bakalan kita eksekusi atau kita, mmm jalankan dari si dorm.h tadi. Jadi untuk, penjelasan yang pertama itu, saya akan melakukan penjelasan di dorm.h. Baik, di dorm.h, di mana di sini saya dan peer saya telah membuat file header yaitu, hash if and def dorm underscore H, kemudian, hash define dorm underscore H, kemudian hashtag include stdbool dot H, kemudian include gender dot H. Di mana di sini, di dorm dot H ini kan kita sudah tahu kalau if and def itu kan merupakan, eee eee, singkatan dari if not defined. Kemudian, Eee, define itu apabila ditemukan, if not define itu kan, apabila tidak ditemukan si dorm.h ini. Kemudian kalau, has include stdbool, .h itu untuk menyatakan bahwa, kita menggunakan boolean nantinya. Jadi booleannya itu digunakan untuk si, eee, perbandingan antara female dan juga male, kemana sih si student itu bakal kita masukkan ke asrama mana, seperti itu. Kemudian ada hashtag include gender.h, di mana di sini kan
eh, kita bakalan melakukan eh, pengeranan pengeksekusian itu di dorm.c. Jadi ini dikenalkan bahwa ini adalah si include ini tuh bakalan berhubungan juga dengan si gender.h. Kenapa? Kenapa di sini langsung dikenalin si gender.h? Karena di sini juga si dorm ini yang berhubungan dengan si gender, kemana si student itu akan kita masukkan ke asrama yang male atau female. Kemudian di sini kami melanjut ke eh, type def struct, kemudian eh, dorm dorm_t. Kan kalau menggunakan type def itu, kalau misalnya dia melakukan pemanggilan distract, dia itu bisa bisa kita langsung mengalamatkan ke si type defnya itu di selanjutnya nanti. Jadi kayak misalnya di dorm C, kita dapat menggunakan si struct dorm_t itu tanpa menuliskan struct-nya lagi seperti itu. Makanya agar lebih mempermudah, kami menggunakan type def-nya ini. Kemudian di sini diperkenalkan atau diinisialisasilah bahwa kami menggunakan char name dengan array 20, yaitu menyatakan bahwa name itu bertipe karakter, yaitu dengan array-nya itu ada sebanyak 20, kemudian unsigned sort capacity bahwa kapasitas itu bernilai positif. Karena kan kapasitas suatu tempat itu nggak mungkin negatif. Sehingga kami menggunakan unsigned untuk si capacity. Kemudian enum gender underscore t, kemudian gender itu untuk menyatakan bahwa gender kami itu memiliki tipe data enum. Kemudian uncensored resident num itu kami menggunakan resident atau kapasitasnya itu dengan tipe unsigned. Kemudian kami menutup penginisialisasi ini kemudian dengan dorm_t di mana ini biar lebih mudah dalam pemanggilannya, biar lebih lebih jelas seperti itu. Kemudian kan di sini struct dorm_t create dorm dengan beberapa parameter. Di mana parameter yang digunakan di sini ada 3 untuk struct dorm_t create dorm. Jadi struct si dorm_t ini ada 3 parameter yang digunakan, yaitu char pointer underscore name, ada unsigned sort underscore capacity, kemudian enum gender underscore t underscore gender. Kemudian void print dorm, struct dorm underscore t dorm to print, kemudian ball print capacity. Jadi di sini kalau dia void itu kan tidak melakukan pengembalian nilai. Biasanya melakukan pengembalian nilai itu adalah return. Jadi di sini hanya untuk menyimpan data-data dari si print dorm itu tadi seperti itu. Kemudian kan void print dorm detail. Ini seperti inputan yang kita masukkan itu. Jadi nanti dia akan eh, ngeprint dari struct dorm underscore t, dorm to print, dan ball print underscore capacity. Jadi di sini sesuai dengan yang telah diberikan di inputannya itu, data-datanya itu udah disimpan seperti itu. Tapi dia nggak diprintkan langsung semua di layar kita. Kemudian ditutup dengan hashtag and if agar eh, code yang telah diberikan itu kan tadi kan apabila belum ditemukan dan telah ditemukan. Jadi ini biar tidak double seperti itu. Kemudian untuk melakukan pengeksekusian kan tadi saya bilang bakalan dilakukan dari si dorm.c. Oke, di dorm.c ini kami kan telah melakukan penginisialisasian di mana kami melakukan yang pertama itu validator yang kami gunakan itu ada hashtag include eh,
tanda petik dorm.h, kemudian hashtag include string.h, kemudian hashtag include stdio.h, kemudian hashtag include stdbool.h. Untuk file header yang kami gunakan, kenapa menggunakan include, dorm.h, ini kan untuk, mengenalkan bahwa ini tuh bakalan dieksekusi dari semua yang telah kita perkenalkan, kita inisialisasikan di dorm.h. Kemudian untuk include string.h, di sini, kan kita ada, bakalan ada, menggunakan, misalnya file header yang berhubungan dengan, strcpy atau misalnya entah strcat atau strlen seperti itu. Makanya kita menggunakan string.h, sedangkan untuk hashtag, include stdio.h itu yang berhubungan dengan, input output yang kita gunakan, yaitu untuk, printf, scanf, seperti itu. Cuman di sini bisa juga kan digunakan, eee, puts sama getS, seperti itu. Kemudian untuk yang stdbool itu kan untuk, menyatakan boolean, bahwa di sini kita akan menggunakan, tipe data boolean yang bernilai true atau juga false. Dilanjutkan dengan struct dorm underscore t create dorm, kemudian char pointer underscore name, unsigned sort underscore capacity, kemudian enum gender underscore t underscore gender. Di mana di sini eh, struct itu memiliki fungsi yang namanya itu si create dorm, yang akan mengembalikan tipe data si, struct dorm underscore t. Jadi fungsi ini, akan nerima 3 parameter. Apa aja parameternya? Inilah parameter yang digunakan. Ada char pointer underscore name, ada unsigned, sort, kemudian underscore capacity, ada enum gender underscore t, kemudian underscore t. Jadi kemudian dilanjutkan dengan, eee struct dorm underscore t, kemudian dorm underscore. Di sini ini mendeklarasikan bahwa, variabel eee, si dorm underscore dengan tipe struct dorm underscore t itu memiliki beberapa, masukan. Jadi gunanya sebenarnya di sini untuk menyalin apa-apa aja nanti, data-data si string itu. Makanya di sini digunakan strcpy, kemudian dorm underscore, titik name, kemudian name. Jadi di sini, diperlukan beberapa, data tentang, kapasitas, gender, dan juga residen. Di mana di sini kan udah diinisialisasi bahwa si dorm underscore titik capacity itu sama dengan underscore capacity, kemudian dorm underscore titik gender itu sama dengan underscore gender, dan dorm underscore titik resident underscore num itu sama dengan nol. Udah diinisialisasikan apa aja itu yang bakalan eh, mengembalikan si nilai dari si dorm itu. Jadi si dorm ini akan memuat namanya, kapasitas, dan juga gender, serta, residendum itu kan berapa kapasitas yang bisa ditampung dari si asrama itu. Jadi di sini diinisialisasi dengan nol karena dia bernilai, angka yang perlu kita bandingkan, yang perlu kita lihat nantinya apakah si mahasiswa atau si student itu masih cukup di asrama itu atau enggak. Kemudian untuk yang void print dorm, print underscore dorm, kemudian struct dorm underscore t, dorm to underscore print, kemudian ball print capacity. Di sini kan sudah dinyatakan void, bahwa, void itu kan tidak perlu pengembalian seperti itu kan. Jadi itu, si void, print dorm ini akan menerima 2 parameter, di mana parameter pertama itu struct dorm underscore t dorm underscore to underscore print, kemudian, parameter yang kedua itu ball print underscore capacity. Kemudian dilanjutkan dengan print, kemudian, persen %s, kemudian pipe, kemudian dorm to print name,
dan juga dilakukan pengkondisian if else print underscore capacity di mana print kemudian persen D tanda pipe kemudian tanda petik dorm to dorm underscore to underscore print kemudian dot capacity. Kemudian apabila bernilai false dia akan melanjut ke print kemudian persen D kemudian tanda pipe, kemudian dorm underscore to underscore print titik resident 6, kemudian dilanjutkan dengan dorm underscore to underscore print dot gender sama dengan gender male, print male atau print female. Jadi di sini dinyatakan bahwa kalau yang print persen S itu mencetak si nama asrama di mana S itu kan menyatakan itu untuk string atau berupa karakter yang akan dicetak di nama. Sedangkan kalau misalnya untuk kapasitas dia bakal ngeprint kapasitas asrama yang kalau misalnya bernilai true itu menggunakan tipe datanya persen D. Kemudian kalau karena kan kapasitas itu biasanya bernilai angka seperti itu. Tapi misalnya tidak, dia akan mengecek apakah di asrama itu masih ada kuota yang bisa untuk si student itu. Jadi sehingga di sini menggunakan kapasitas dan juga resident 6 itu menggunakan persen D. Kemudian untuk yang terakhir yang untuk dorm underscore to underscore print dot gender yang gendernya itu male atau female dia akan mengecek apakah dia itu termasuk male atau female sehingga kita bisa melakukan kemana sih si student itu bakal kita masukkan di asrama mana seperti itu. Kemudian di sini ada void print underscore dorm, kemudian underscore detail, kemudian di sini parameternya ada dua, yaitu struct dari dorm underscore t, kemudian dorm underscore t, underscore to, kemudian underscore print, kemudian boolean bol print underscore capacity. Sebenarnya ini sama seperti tadi, di sini itu dilakukan pengeprintan dari si name dan juga capacity di mana di sini tipe data yang digunakan itu adalah string dan juga integer sehingga kita menggunakan persen S kemudian pipe kemudian persen D sama seperti yang udah diminta di output kita nantinya untuk penugasan seperti T0901. Jadi di sini dilakukan branching untuk melihat kapasitas dari si asrama kapasitas sekarang dan juga berapa residen 6-nya atau yang bisa masuk di asrama itu. Kemudian dorm to print gender ini untuk melakukan pengecekan kembali apakah dia male atau female. Jadi secara keseluruhan ini bakalan digunakan di T0901. Dilanjutkan dengan eh, gender.c dan juga gender.h. Kan sama seperti yang sebelumnya bahwa di gender.h lah diinisialisasi, kemudian dieksekusinya di gender.c. Di gender ini kan untuk mengecek apakah dia sebenarnya gendernya male atau female biar kita bisa memasukkan si dorm tadi dia mau ke asrama mana. Jadi kalau misalnya di sini kami kan menggunakan hashtag if and def, kemudian gender underscore h, kemudian hashtag define gender underscore h, kemudian type def enum gender underscore t, di mana di sini file header yang kami gunakan itu adalah if not defined. Jadi kan di sini kan si gender tadi kan belum kita tahu. Makanya kami menggunakan if not define-nya. Kemudian apabila nanti udah diketahui, di akhir itu kan kami menggunakan and if. Jadi data yang ada dari si gender itu tidak double seperti itu. Jadi if if not defined itu kan preprocessor yang memeriksa apakah identifier si gender H sudah
didefinisikan atau belum, seperti itu. Kemudian kan ini kan bakal menghasilkan eh, false dari kode antara if not defined dan juga undefined. Jadi inilah yang digunakan biar nggak terinclude lagi seperti itu. Kemudian define gender underscore H itu untuk mengidentifikasi identifier gender underscore H. Jadi kalau file ini di-include lagi dalam file yang sama atau file yang lain, hashtag if not defined dari gender.h itu akan menghasilkan false dan eh, ya itulah yang tadi yang kita bakal gunakan dia if not defined dan and if yang gak di-include lagi. Kemudian ada type def enum gender underscore t di mana ini digunakan untuk memberikan seperti sebutan atau alias baru untuk tipe data yang ada. Jadi contohnya ini kayak si enum ini itu bahwa itu kayak enum enum gender underscore underscore t itu bakalan dikenali sebagai eh, si gender underscore t seperti itu. Jadi kan ini kita gunakan bahwa tab tab dev itu kan biar mudah kita panggil nantinya dan dan ini hanya menggunakan gender underscore t pun pemanggilannya udah bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian si inilah si gender underscore t inilah yang mempermudah inilah kayak jalan potongnya dari si type def enum underscore t kemudian and if inilah akhir dari bahwa kita menggunakan antara if not defined dan juga and if agar datanya tidak double. Kemudian untuk gender.c itu adalah include gender.h di mana hubungannya ini kan gender.c biasanya filenya ini akan menginclude file header yang bersesuaian dengan gender.h dan menggunakan tipe data yang telah dideklarasikan di si gender.h tadi. Jadi ini untuk melakukan pengeksekusian dari gender H yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk student.c dan juga student.h akan dilanjutkan oleh per saya mengenai penjelasan ini. Kepada per saya persilahkan. Baik, eh, kepada per saya untuk menjelaskan dan melakukan presentasi untuk student.c dan juga student.h. Dipersilahkan, Per. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang student.c. Nah, eh, untuk untuk eh, untuk mendapatkan library yang digunakan di student.c ini, kita membutuhkan eh, student.h, studio.h, dan sering.h. Oleh karena itu, kita membuat eh, sebuah perintah yang nantinya akan memberikan perintah kepada preprocessor agar menyediakan alokasi memori dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan si library yang sudah kita include. Di sini kita mengincludekan ada 3 library, itu include student.h, kemudian include studio.h, kemudian yang terakhir itu include string.h. Kemudian saya minta tolong kepada peer saya agar menampilkan student.h terlebih dahulu. Nah, di student.h ini sebenarnya yang jadi peta kita. Kita harus membuat apa di student.c-nya. Karena di student.h ini ibaratnya kumpulan dari fungsi-fungsi yang akan kita buat, namun pengeksekusiannya terjadi di student.c. Nah, di student.h ini kita bisa melihat pada line 17, yakni student underscore t create student yang terdiri dari char pointer ID, kemudian char pointer name, kemudian char pointer year, kemudian enum gender underscore t gender. Itu yang pertama. Boleh kembali ke student.c lagi, Per.
Nah, oleh karena itu kita membuat di sini adanya struct student underscore t create student yang terdiri dari chat ID, name, year, dan enum gender, di mana struct student underscore t ini kita deklarasikan lagi bernamakan student. Bisa kita lihat pada line 7. Kemudian di sini ada sebuah fungsi string di mana eh, namanya itu strcpy atau string copy. Nah, untuk variabel yang bertipe datakan karakter itu cenderung memakai string copy. Nah, di sini ada string copy student.id, kemudian diikuti dengan ID, kemudian string copy student.name diikuti dengan variabel name, kemudian ada string copy student.year diikuti dengan year, kemudian karena si gender itu bukan merupakan tipe data karakter melainkan bertipe datakan enum, jadi bisa kita lakukan penugasan. Kenapa tadi si string kita tidak membuat penugasan saja? Karena string itu tidak bisa melakukan penugasan, atau ketika kita menuliskan itu string tidak bisa kita ikuti dengan tanda sama dengan. Kemudian di sini ada student.dorm sama dengan null. Ini memberikan nilai awal atau kayak men-set student.dorm itu sebagai uh, asrama yang kosong. Kemudian ada return student. Kemudian tadi pada student.h kan ada void print student kan. Void print student pada line 18 yang terdiri dari struct student underscore t student. Kembali lagi ke student.c. Nah, kita di sini bisa melihat ada void print student, struct student underscore t student, di mana di sini berfungsi untuk melakukan fungsi print student, di mana dia sebelumnya harus melakukan sebuah pengkondisian, di mana kondisinya adalah if string compare student name-nya adalah string kosong, tidak sama dengan nol, maka dia akan memprint dengan format %s tanda pipe %s tanda pipe %s tanda pipe, yang dimana setiap %s itu mewakili student ID, student name, dan student year. Kemudian di sini kita melakukan sebuah pengkondisian juga, namun kita menggunakan case switch case, di mana jika kasusnya adalah student.gender dan case yang pertama itu adalah gender male, maka dia akan memprint male. Nah, kemudian code, code tersebut akan berhenti. Namun ketika case tersebut tidak memenuhi requirement-nya, maka dia akan melanjut ke case kedua, yakni case gender underscore female, maka dia akan memprint female lalu break. Kemudian di sini kita melakukan print, di mana tadi karena di readme kita diharapkan output yang terdapat unsigned. Ya, nah ini di line 66 kan ada NIM 12S21.001 di Noturnip 2021 mail yang setelah gender kan diikuti dengan keterangan unsigned. Nah, di sini kita membutuhkan tambahan untuk keterangan unsigned tersebut. Nah, namun unsigned ini kita buat tidak sembarangan. Unsigned ini tetap kita buat jika dia memenuhi si kondisinya. Nah, di sini kita menggunakan operator ternary. Di sini printf tanda pipe kemudian %s diikuti dengan /n agar dia dalam new line, di mana dia akan mengecek jika student.dom-nya itu sama dengan nol, artinya ketika dia tidak memiliki nama student dom, maka dia akan dikeluarkan sebagai output unsigned. Titik 2, jika dia adalah student dom yang memiliki name, maka dia akan menghasilkan output yang nantinya sesuai dengan nama dari student dom-nya. Kemudian yang selanjutnya ada void assign student yang terdiri dari struct student underscore t student, kemudian struct dorm underscore t, kemudian pointer dorm, kemudian ada char pointer id, kemudian ada char pointer dorm name. Kemudian
Karena struct dom underscore t pointer underscore dom ini kita akan di sini kita akan melakukan eh, apa ya, untuk perhitungan apakah si studentnya ini akan pindah ke asrama baru atau tidak. Em, yang pertama itu ada if dorm capacity lebih besar dari dorm eh, kemudian tanda panah resident 6 yang dimana bisa kita lihat di line 41. Nah, ini memeriksa bahwa apakah jumlah penghuni asrama baru itu di mana ditandai dengan if dorm capacity itu lebih besar dari dorm resident 6. Artinya ketika si asrama tersebut si jumlah asrama tersebut lebih besar dari kapasitas, dia juga harus mengecek apakah si asrama tersebut uh, lebih besar dibandingkan penghuni yang nantinya akan tinggal di asrama tersebut. Nah, kalau misalnya si jumlah penghuni asrama baru ini uh, atau si dorm resident 6 itu lebih kecil dari dorm capacity, dia akan melanjutkan eksekusi, yakni if dorm gender sama dengan student gender yang bisa kita lihat di line 56, di mana ini artinya kalau dia ada asrama yang ditetapkan sesuai dengan gendernya sama dengan student gendernya itu maka akan langsung lanjut ke eksekusi di bawahnya. Contohnya itu kayak kalau asrama Kapernaum dan Silo itu ditetapkan untuk gender female dan student gendernya ini adalah female, maka itu adalah perbandingan yang setara. Uh, Maka itu adalah operator uh, relasional yang setara. Maka dia akan melanjutkan ke code selanjutnya, yakni student dorm sama dengan dorm yang bisa kita lihat di line 57 yang artinya menetapkan karena dia udah sama karena misal gendernya adalah female kemudian dia memang sesuai di asrama silo ataupun kamar naum maka dia akan si student dorm ini akhirnya karena sudah memenuhi hal tersebut akan dipindahkan ke dormnya tadi sehingga out dorm itu uh, akan berkurang dari si residen 6-nya artinya uh, ada perpindahan di sini kemudian dormnya tadi ataupun asrama yang baru tadi akan mengalami penambahan residen 6 atau bisa kita lihat di 58 dan 59. Nah, 58 itu kan ada ordom itu lebih besar dari residen 6 yang decrement. Sedangkan dorm itu sebagai asrama barunya itu adalah residen 6 yang increment. Kemudian yang selanjutnya itu ada pada line 64 yakni void print student detail yang terdiri dari struct student underscore t student. Kemudian pada line 66 kita membuat sebuah perbandingan di mana yang kita Kemudian saya akan lanjutkan. Tadi sudah sampai ketika dia di line 59, ketika dia sudah ditetapkan sebagai dorm baru, maka presidennya akan diganti. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya skip untuk menjelaskan yang void assign student tadi. Nah, void assign student ini berfungsi untuk melakukan penugasan kepada student, di mana void assign student ini terdiri dari struct student, t, and pointer student, kemudian struct dorm underscore t, pointer dorm, kemudian char pointer ID, kemudian char pointer name. Nah, di sini struct dorm underscore t itu merupakan diikuti dengan pointer underscore dorm, di mana di sini melakukan perbandingan if dorm ketika si asrama ini lebih besar dari kapasitasnya dan si gabungan dari dorm dan kapasitasnya ini harus lebih besar dari dorm
yang lebih besar dari residennya, maka akan berjalan struct student, pointer student, itu sama dengan student, dan jika dorm gender itu sama dengan student gender yang sama seperti tadi itu, ketika dia adalah suatu asrama yang ditetapkan sebagai asrama yang menerima hanya beberapa gender tertentu, dan ketika student gender ini sesuai dengan asramanya, maka akan terjadi student dorm sama dengan dorm yang menetapkan si student tadi ke asrama yang baru. Kemudian underscore dorm itu sebagai asrama yang baru itu terjadilah resident 6 yang increment. Artinya ada pertambahan si penghuni. Kemudian di sini ada void print student detail yang terdiri dari struct student underscore t student. Kemudian di sini ada sebuah perbandingan, yakni if string compares ketika student name itu merupakan string kosong, di mana si kondisi if tadi negasi sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, maka dia akan memprint %s tanda pipe, %s tanda pipe, %s tanda pipe yang diikuti dengan masing-masing dari si %s tersebut adalah student.id, kemudian student.name, kemudian student.year. Di sini juga karena tadi outputnya itu kita bisa lihat di readme-nya itu outputnya itu adalah ID, kemudian name, kemudian year, kemudian gender, kemudian unsigned. Nah, kita juga membutuhkan pengkondisian yang nantinya akan menampilkan si gendernya. Oleh karena itu, kita menggunakan switch kasusnya di sini adalah student.gender yang terdiri dari yang case yang pertama itu adalah case gender male. Jika dia memenuhi case yang pertama ini, maka dia akan memprint male, kemudian break. Namun ketika si case yang pertama ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke case kedua, yakni case gender underscore female, maka dia akan memprint female, kemudian break. Nah, untuk menampilkan hasil dari si fungsi void print student detail ini, kita membuat fungsi printf yang diikuti dengan tanda pipe, kemudian %s, kemudian /n atau dim line, kemudian student.dorm sama dengan 0. Ini merupakan operator ternary juga ketika student.dorm-nya itu tidak ataupun belum memiliki nama asrama, maka dia akan ditampilkan sebagai unsigned. Namun ketika dia student.dorm ini memiliki nama, dia akan menampilkan yang namanya tadi. Kemudian student.h tadi sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inilah sebagai peta dari si student.c-nya tadi. Nah, karena di student.c-nya ini terdapat fungsi struct student underscore take read student, kemudian void student, kemudian ada void assign student, kemudian ada void move student, kemudian ada void print student detail. Maka di .h-nya ini harus kita perkenalkan atau kita deklarasi ulang kan di student.c-nya yang nantinya akan dieksekusi. Di sini ada student underscore take read student, kemudian void print student, void assign student, void move student, dan void print student detail yang kita deklarasikan, kemudian ditandai dengan penggunaan titik koma. Sedangkan kalau misalnya dia dieksekusi, si fungsinya tadi tidak diikuti titik koma di akhirnya. Nah, bisa kita lihat contohnya di line 38. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan T09 underscore 01. Nah, ini merupakan lanjutan dari T08 juga, khususnya T08, gabungan dari T08 underscore 01 dan T08 underscore 02. Di sini untuk mengincludekan semua library yang sudah kita buat, di sini ada sebuah directory, ada 5 directory, yakni include stdio.h, kemudian include string.h, kemudian include stdlib.h, kemudian include library sidong.h, kemudian include library student.h. Nah, mungkin kita bertanya pada line 8 dan 9, kenapa kita hanya menginputkan library yang .h saja, kenapa tidak yang .c-nya saja? Karena yang si .h ini sudah cukup untuk mengakses si yang .c-nya tadi, karena kita tahu si .h inilah sebenarnya header-nya, sedangkan yang akan
melangsungkan proses eksekusi itu si dot C-nya tadi, baik itu dom.C-nya maupun student.C-nya. Kemudian di sini kita membuat sebuah penugasan di mana define max student itu adalah 50, kemudian define line length itu adalah 255, kemudian define delimiter itu adalah tanda pagar. Kemudian kita masuk ke bodinya dari si code ini, di mana integer main yang terdiri dari yang pertama itu kita melakukan penugasan juga untuk unsigned sort total dorm itu sama dengan 0, kemudian unsigned sort total student itu sama dengan 0, di mana si deklarasi pada line 17 dan 18 ini berfungsi nantinya sebagai perhitungan dalam menghitung total dorm dan total student. Kemudian ada student underscore t student yang diikuti dengan array variabel max student, di mana max student kita tahu adalah 50. Jadi si student ini hanya bisa menerima sebanyak 50 maksimal dan sebanyak 49 indeks yang berjalannya. Kemudian di sini ada DOM underscore t, kemudian pointer DOM itu sama dengan 0. Ini untuk mengecek apakah si DOM-nya tadi itu kosong atau tidak. Kemudian di sini ada char line yang berukuran juga sebanyak line length atau 255, kemudian ada char pointer token, ada char pointer ID, ada char pointer name, kemudian ada char pointer gender. Kemudian di sini ada enum gender underscore t, kemudian diikuti dengan gender. Nah, di sini kan kita juga harus menerima inputan dari pengguna. Nah, di sini kita menggunakan fgets. Di mana di sini pada line 29 ada while fgets itu line di mana line-nya ini merupakan inputan. Line-nya ini berukuran maksimalnya itu adalah 255 dan dia akan menerima inputan secara manual atau stdin itu tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut ke proses yang di bawah, yakni ketika line ada strcspn, maka si line tadi yang diikuti dengan /r dan /n itu akan dihapus atau di sini ditandai dengan /0. Artinya ketika kita menggunakan fungsi fgets, kita akan menerima inputan dari si pengguna yang dimana baris kosong yang di bawahnya itu juga ikut terterima kepada kita. Nah, untuk menghapus si baris kosong tadi, kita menggunakan strcspn. Kemudian di sini pada line 33 ada suatu perbandingan juga, di mana tadi pada ritme kita itu dijelaskan ketika dia adalah triple dash, maka program akan berhenti. Di sini ada if string compare line atau si inputan kita tadi itu merupakan triple dash, itu sama dengan 0. Artinya code itu akan selesai, maka ditandai dengan adanya break. Else if itu ketika si kondisi tadi bukan triple dash, dia akan membandingkan inputan tersebut apakah student print all sama dengan 0, maka dia akan langsung lanjut ke code yang di bawahnya, di mana di sini adalah sebuah looping, di mana for size underscore t ini yang dimulai dari indeks 0, di mana i sama dengan 0 dan i harus lebih kecil dari total student. Kemudian agar si looping ini terus berjalan, kita menggunakan i++ atau i increment. Kemudian ketika hal tersebut terpenuhi, dia akan memprint student sebanyak student array i. Artinya ketika inputan tersebut ada yang merupakan looping yang menerima tiga inputan dari student, maka dia akan menghasilkan maka dia akan menampilkan output yang menampilkan tiga-tiganya tersebut. Oleh karena itu kita membutuhkan array dalam memprint student ini. Kemudian di sini else. Nah, di sini ada sebuah karena tadi di readme kita diperintahkan untuk mampu memecahkan si inputan kita tadi dengan token, di mana token di sini adalah tanda pagar. Di sini kita menggunakan strtoken. Di sini ada else, kemudian token tersebut adalah sebagai tempat penyimpanan dari si inputan atau si line yang tadi yang akhirnya nanti akan kita pecah menggunakan delimiter. Makanya di sini penulisannya itu adalah token sama dengan strtok, kemudian line, koma, delimiter. Kemudian
If token sama dengan 0, maka dia akan continue. Nah, jika si token tersebut sudah melakukan pengecekan dengan menggunakan 0, maka dia akan melakukan continue. Nah, continue ini berfungsi agar si code-nya ini lanjut lagi ke iterasi berikutnya. Kemudian di line 43 ada juga if string compare, token tersebut adalah student add sama dengan 0, dan dia melakukan suatu perbandingan di mana total studentnya ini harus lebih besar sama dengan maksimal studentnya, maka dia akan menampilkan dengan menggunakan fungsi printf di mana maksimum number of student reach yang diikuti dengan /n. Kemudian dia akan continue untuk lanjut ke loop yang selanjutnya. Nah, ketika si token tadi ini juga dipecah, artinya ketika inputannya itu student add, kemudian dia menemukan delimiter tanda pagar, maka di situ dia akan melakukan strtalk atau pemecahan. Kemudian lanjut ke code selanjutnya pada line 49, underscore ID itu di strtalkan juga, kemudian dilakukan pengecekan dengan 0, kemudian delimiter. ID kan tadi formatnya adalah student add, kemudian ketika dia menemukan si delimiter tanda hashtag, dia akan melakukan pemecahan, kemudian dia lanjut ke ID, kemudian dia menemukan tanda hashtag, kemudian dia melakukan pemecahan, kemudian dia menemukan tanda tagar, kemudian dia menemukan name, variabel yang berkaitan dengan underscore name, maka dia akan melakukan strtalk, kemudian sampai selanjutnya sampai dia menemui yang dia juga melakukannya kepada year ketika dia menemukan year yang ditandai juga dengan tanda tagar, maka dia melakukan strtalk. Nah, di sini juga kita melakukan untuk memastikan kembali dengan menggunakan token sama dengan strtalk 0, kemudian diikuti dengan delimiternya. Kemudian kalau if token sama dengan 0, maka dia akan continue. Nah, ketika sudah tidak ada lagi input yang akan mau dipecah, dia akan lanjut ke iterasi berikutnya. Kemudian karena diikuti dengan male dan female, nah yang ikut juga dipecah, maka di sini kita membuat if string compare token male sama dengan 0, underscore gender sama dengan gender male. Nah, si male tersebut akan disimpan di token. Kemudian else if string compare token adalah female, nah si female tadi akan disimpan juga di token. Nah, gender sama dengan gender female. Nah, untuk menyimpan si code tadi ini dalam array yang nantinya akan ditampilkan dalam satu output keluaran, di sini kita menggunakan student yang diikuti dengan array total student, di mana total student tadi ini sudah kita inisiasi dengan total student sama dengan 0, sama dengan di sini si student ini memanggil fungsinya tadi, yakni create student yang terdiri dari ID, name, year, gender, kemudian total student plus atau increment. Kemudian ada else if. Di sini adalah kondisi lain ketika dia tidak menerima student print all, maka dia menerima si dorm add. Di sini akan terjadi si pemecahan juga sama seperti yang saya jelaskan di atas, yakni token sama dengan strtalk 0, kemudian delimiter, di mana delimiternya ini adalah tanda tagar, kemudian if token sama dengan 0, dia akan continue, yang terdiri dari char pointer name itu sama dengan token, yang mana nanti si char pointer name ini akan disimpan di token karena dia menggunakan tanda tagar juga, sama seperti token sama dengan strtalk 0 delimiter, if token sama dengan 0 maka akan continue, di mana di sini unsigned sort capacity akan melakukan suatu konversi nilai tadi atau token. Nah, kita tahu bahwa si capacity ini merupakan sebuah integer, maka dia akan melakukan satu fungsi string to integer dengan menggunakan fungsi atoy, di mana atoy di sini akan mengambil si unsigned sort capacity ini dari si token, kemudian mengubah nilainya menjadi integer. Kemudian di sini adalah token sama dengan strtalk, kemudian null, delimiter, if token sama dengan null. Ini untuk melakukan pengecekan kembali apakah masih ada pemecahan yang akan terjadi. Kemudian di sini ada DOM sama dengan DOM
T pointer, ada realloc dorms, kemudian total dorm tambah 1, size of dorm underscore T, di mana dormnya itu sama dengan 0, maka ketika dormnya ini tidak ada, maka dia akan memprint memory allocation fail, kemudian break. Artinya di sini alokasi memori yang terjadi itu gagal, kemudian dia akan memberhentikan si code ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah if string compare tokennya itu adalah mil sama dengan 0. Kemudian dorms yang terdiri dari array total dorm, di mana total dorm tadi ini sudah kita inisiasi dengan total dorm sama dengan 0, dia akan memanggil fungsi create DOM yang terdiri dari name, capacity, gender male, dan total DOM. Kemudian ketika kondisi tadi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menggunakan else if string convert token female sama dengan 0, DOMs total DOM create DOM sama dengan create DOM yang terdiri dari name, capacity, gender male, total DOM plus plus. Nah, si DOMs array total DOM ini berfungsi sebagai array juga yang nantinya akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan DOM. Kemudian untuk mengakhiri ini, code ini kita membuat free buka kurung drums kemudian return 0. Nah, untuk membuktikan si code ini berjalan atau tidak, kita akan merannya. Kemudian untuk membuktikan apakah program kami ini berjalan atau tidak, kami akan melakukan. Di sini kita akan menggunakan terminal, dan terminal, dan kita akan pilih command prompt. Ini kita akan membuat berdasarkan compile yang kita biasa gunakan. Dan di sini ada E09 underscore di sini kita akan membuat kita nah di sini outputnya itu tidak belum sesuai jika dia adalah di Nevermint, kemudian masih dipisahkan dengan tanda pagar, maka dia akan menampilkan student print all detail. Dia jadi seperti ini, dan di baris akhirnya itu belum sesuai. Harusnya output yang Aldi Simamora itu harus dipindahkan dengan tanda type. Tapi di sini masih hanya dipindahkan dengan tanda tanda pagar. Sisanya sudah mengikuti dari si output. Untuk yang di Noturni Marudo Jusas sampai Bobby itu sudah, namun dia pada si Aldi belum. Artinya masih ada code yang salah dalam code yang kami buat ini. Nah, setelah melakukan perbaikan, kami menemukan beberapa kesalahan. Sebelumnya saya akan mengganti dulu dengan code yang sudah kami buat. Code yang kami buat sebagai perbandingan karena kami masih penasaran kenapa tiba-tiba di line terakhir code-nya output yang diberikan itu tidak sesuai. Baik, ada beberapa penambahan yang kami berikan untuk code kami yang baru setelah kami perbaikin, di mana penambahan itu ada di eh, baris ke-22, baris di baris ke-22, di mana itu ditambahkan hashtag include stdbool.h itu untuk inklusi header yang diperlukan. Kemudian untuk baris 28 itu perlu ditambahkan deklarasi char. Perlu ditambahkan deklarasi char student kemudian underscore output
eh, buka kurung siku, mark student, kemudian tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku, line underscore length, kemudian tutup kurung siku, di mana itu untuk menyimpan data mahasiswa yang akan dicetak dalam satu baris. Kemudian di baris 29 ditambahkan student underscore output, kemudian underscore index sama dengan nol untuk menginisialisasi indeks buffer student underscore outputnya. Kemudian ada di baris ke-69 di mana data mahasiswa disimpan dalam buffer student, kemudian underscore output, kemudian itu untuk menggunakan sprint F. Kemudian di baris 70 ada increment student underscore output underscore index itu untuk menandai data mahasiswa yang selanjutnya di dalam buffer. Dan yang terakhir itu ada di baris 70 baris ke-72 di mana kali setiap kali perintah student print all dipanggil itu semua data mahasiswa yang tersimpan dalam buffer student underscore outputnya itu akan dicetak dalam satu barisan. Jadi intinya pada modifikasi yang terjadi pada code kami sebelumnya itu adalah mengenai adanya buffer. Nah, buffer di sini ibaratnya itu sebagai array yang nantinya mampu untuk menampung nilai. Dan ketika dia mampu menampung nilai, inilah nantinya yang harusnya kami panggil untuk fungsi printf-nya nanti void printf-nya agar menampilkan eh, data-data yang sudah tertampung di array-nya tadi. Setelah mencoba pemerannya, akhirnya output kami sesuai ketika dia adalah student at harus mampu menampilkan informasi yakni 12S 21011 di mana hashtag Aldi Simomora, hashtag 2021, hashtag mail, maka dia sudah diikuti dengan 12S 21011, diikuti dengan tanda pipe Aldi Simomora, kemudian tanda pipe 2021, kemudian tanda pipe mail, kemudian tanda pipe unsigned. Eh, untuk untuk kendala kami dalam mengerjakan T09_01 ini, kami masih cenderung bingung dalam penerapan pointer to function dalam code ini. Kemudian kami juga mengalami kesulitan tadi, seperti tadi, bahwa kami itu rupanya eh, masih kurang lumrah dengan adanya buffer untuk menangani si input outputnya ini agar sesuai. Kemudian kami juga eh, mengalami proses yang lama dalam mengamati perbedaan dari si T08 dan T09 tadi. Karena dia kan sebenarnya masih menggunakan case yang sama dengan library yang cenderung mirip juga. Nah, di sini kami cenderung bingung apa yang harus ditambahi atau apapun apa yang harus dimanipulasi dalam menyelesaikan T09_01 ini. Nah, dalam penugasan T09_01 ini kami mendapatkan nilai 0 karena mungkin kekurangan waktu dan kekurang tangkasan kami dalam mengidentifikasi masalah yang ada di T09 ini. Baik itu T09_01, 2, dan 3. Tetapi setelah kami melakukan percobaan di luar itu, kami mendapatkan nilai 20/100 yang itu merupakan percobaan setelah kami melakukan berbagai eksplorasi untuk menyelesaikan code ini. Sekiranya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan kami dalam menjelaskan dan melakukan praktikum di T0901 maupun yang lainnya yang belum sempat kami kerjakan, sekiranya Bapak dan juga abang asdos kami eh, dapat memakluminya dan semoga kami dapat memperbaiki dan lebih tangkas lagi dalam mengerjakan dan melakukan praktikum selanjutnya. Sekianlah eh, presentasi dari kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Kak.